Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Dewa Marsa Putra dengan NIM V3421036. Aku dari Prodi D3TI 2021 dari kelas TIB. Kali ini aku akan mengerjakan tugas mata kuliah Pancasila yaitu UAS. Selanjutnya langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai Pancasila pada era dan pasca pandemi. Atau bisa disebut juga dengan latar belakang. Sebelumnya akan saya jelaskan mengapa saya memilih judul tersebut. Nah, ini yang saya maksud dengan latar belakang tadi. 1. Semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. 2. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis kesehatan, psikologi, sosial, dan ekonomi. Ketiga, pemerintah telah menetapkan aturan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Keempat, dalam menghadapi pandemi COVID-19, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Selanjutnya, kelima, karena berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam, Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang menguatkan Indonesia sebagai bangsa, antara lain persatuan, solidaritas, dan gotong royong yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Ketujuh, pandemi ini adalah momentum untuk menekankan pentingnya nilai Pancasila. Ini ujian terhadap kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya, negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat tingkat bawah, dan nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan. Manusia boleh berencana tapi hasil akhir di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Religiusitas harus semakin kuat di masa-masa seperti ini. Sebelumnya, religiusitas adalah sikap keagamaan, yaitu suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sila kedua berkaitan dengan makna kontekstual. Di saat pandemi, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji bentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif dalam hal ini. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila beresensi bahwa empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, bersamaan dan kolaborasi ini yang akan percepat penanganan pandemi, saling membantu berbagai dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama. Lalu ada sila keempat mengimplementasikan bahwa kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Yang terakhir, esensi sila kelima yaitu orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara, bukan kesejahteraan elit, pengusaha, dan pemilik modal. Lalu ada kesimpulan. Pertama, menghadapi wabah COVID-19 membutuhkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah dalam menyikapi upaya penanganan COVID-19 ini. 2. Kita harus bersatu tanpa melihat berbagai perbedaan karena sejatinya Bung Karno pernah berkata, negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong.
Terima kasih karena telah menonton video ini. Saya ucapkan pada rekan-rekan yang telah menonton video saya dengan cermat dan baik. Selanjutnya saya akan memberikan referensi yang telah saya dapatkan. Sebelum saya membuat video ini, saya telah membuka beberapa referensi dari Google atau web yang akan saya juga cantumkan di deskripsi video YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.